Komika yang pertama untuk di putaran kedua ini berasal dari timur. Kita panggil sama-sama Abdur, 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 Abdur. Ini dia Abdur. Baiklah. Hari ini kita bertemu di sini itu saya karena ingin mendengar aspirasi dari kalian semua. Muka-muka susah ini ya. Jadi tolong sampaikan biar nanti bisa saya perjuangkan suara-suara kalian di luar sana. Saya Pak, Iya, saya selalu dibilang jelek, harga diri saya hilang Pak. Saya dijauhin sama teman-teman saya di rumah. Wah, kalau itu agak susah mas, karena ini bawaan lahir. Jangan cari ke saya, salahkan kenapa kau lahir di dunia ini. Ya, bagus. Saya Pak, Iya. saya ini tuh jujur aja nih Pak ya, saya datang ke sini tuh saya nggak punya pekerjaan. Padahal rumah saya ada 3. Orang gila kau datang ke sini, ini siapa yang undang dia ini? Mau? Ada apa? Ada masalah apa? Tidak. Kalau saya tidak muluk-muluk Pak, saya cuma minta Pak tanggung jawabnya Pak. Ini kapan? 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 Tanggung jawab Pak. Pak. Kalian ini kau stop tipu-tipu. Kau ini jaket pinjam sama aku kan? Hah? Lepas, lepas, lepas. Jaya Indonesia. Sebagai anak nelayan dari Lamakera, saya melihat Indonesia itu seperti kapal tua yang berlayar tak tahu arah. Arahnya ada, hanya nahkoda kita yang tidak bisa membaca. Mungkin dia bisa membaca, tapi tertutup hasrat membabi buta. Hasrat hidupi keluarga, saudara, kolega, dan mungkin istri muda. Indonesia itu memang seperti kapal tua dengan penumpang berbagai rupa. Ada dari Sumatera, Jawa, Madura, Sumbawa hingga Papua. Bersatu dalam Nusantara. 6 kali sudah kita ganti nahkoda tapi masih jauh dari kata sejahtera. Dari dulu teman-teman, dari teriakan kata merdeka sampai sekarang, fallback dong kakak. Nahkoda pertama, sang proklamator bersama Hatta, membangun dengan semangat Pancasila dan terkenal di kalangan wanita. Ia pernah berkata mampu guncangkan dunia dengan 10 pemuda, tapi itu kan kurang 1 untuk tim sepak bola. Kalau begini kapan baru kita ikut Piala Dunia? Nahkoda kedua, 32 tahun berkuasa. Datang dengan program bernama Pelita. Bapak pembangunan bagi mereka, bagi saya tidak ada bedanya. Tidak ada. Penumpang bersuara berakhir di penjara atau hilang di lautan tanpa berita. Beda dengan Dodit Mulyanto, hanya modal biola saja terkenal di Indonesia. Nahkoda ketiga, sang wakil yang naik tahta, mewarisi pecah belahnya masa Orba. Belum sempat menjelajah samudra, ia terhenti di tahun pertama. Dibanggakan di Eropa, dipermainkan di Indonesia. Jerman dapat ilmunya, kita dapat apa? Antrian panjang nonton filmnya. Nahkoda selanjutnya, sang kiai dengan hati terbuka. Ia terhenti dalam sidang istimewa ketika tokoh-tokoh reformasi berebut istana. Potong bebek saja, gitu aja kok repot, kata Gus Dur featuring Ursula. Nahkoda kelima, nahkoda pertama seorang wanita. Dari tangan ibunya bendera pusaka tercipta. Kata bapaknya, berikan aku 10 pemuda, tapi apa daya itu di luar kemampuan ibu beranak 3. Kalau mau 10 pemuda, ambil saja dari followersnya Raditya Dika. Cemungut ya kakak. Nahkoda ke-6 bagian A. Kenapa bagian A? Sengaja biar tetap pada rima A.
2 pemilu mengungguli perolehan suara, 2 kali disumpah atas nama Garuda. Tapi itu hanya awal cerita. Cerita panjangnya terpampang di banyak media. Lapindo, Munir, Senturi, Hambalang, kami menolak lupa. Kini ia telah hadir di sosial media, mungkin bermaksud mengalahkan Raditya Dika. Setelah 4 album yang entah seperti apa, mungkin dia akan membuat film Malam Minggu Istana. Teman-teman, kini 2014 telah tiba. Saatnya kita kembali memilih nahkoda. Pastikan dia yang mengerti Bhinneka Tunggal Ika, bukan boneka milik Amerika. Dia yang mengerti suara kita. Suara kalau Indonesia bisa, bukan suara aita kata ya atau fallback dong kakak. Inilah cerita kapal tua kita. Ada yang tidak percaya? Ada, sudah kalian percaya saja. Teman-teman, mungkin di antara kita di sini itu ada yang sedang merindukan masa-masa Orde Baru. Kemudian mulai pakai kaos dengan stiker atau stiker yang gambar sang jenderal 32 tahun. Gambar posenya dia sedang begini. Saya tidak tahu ini gaya foto macam apa ya, tapi kalau dilanjutkan, iya, tidak tahu ini gaya foto macam apa, tapi kalau dilanjutkan mungkin jadinya begini. Iya. Dan yang lebih menarik itu adalah tulisannya. Tulisannya apa? Piye kabarele, sek penak zamanku to, iyo keles. Saya heran pembangunan itu selalu dibeda-bedakan. Selalu dibeda-bedakan. Padahal kita ini kan satu ibu pertiwi teman-teman. Satu ibu pertiwi. Saya tuh terkadang berpikir itu dengan frasa ibu pertiwi. Kalau memang kita satu ibu pertiwi begitu. Apakah memang dulu tuh ada seorang perempuan kemudian yang melahirkan pulau-pulau di Indonesia kah? Ya jadi kamar bersalin begitu. Lampu terang, follow spot di mana-mana begitu. Kemudian ibu pertiwi berbaring. Ya ibu per, ini panggilan akrab ibu pertiwi ya. Ya ibu per, tarik napas dalam-dalam ibu terus, ya terus kuat terus, kepalanya sudah keluar, oke, iya Sumatera. Sumatera lahir dan itu adalah pulau yang paling susah lahir karena gunungnya paling banyak. Itu ibu pertiwi sampai robek-robek itu. Dan mungkin setelah itu Kalimantan lahir, Jawa lahir, Bali lahir, dan pulau-pulau di bagian Indonesia Timur itu lahirnya paling terakhir. Ya ibu per, tarik napas dalam-dalam ibu, terus ibu, ya terus sedikit lagi ya kepalanya sudah keluar. Oke, iya listrik mati. Begitulah cara kami lahir, makanya wajar kalau kami gelap-gelap. Saya Abdul, terima kasih, selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya Abdur. Ya Om Indro. Saya jujur aja dari pertama juga hampir kayak tadi gitu. Ini kapan kamu komedi nih? Saya lihat kamu bersemangat. Bagus, bukan saya bilang nggak bagus, tapi jangan sampai lupa ini stand up komedi. Iya Om Indro. Saya pikir kamu udah mulai konsolidasi nih. Juga jangan lupa bahwa kamu bersaing dalam stand up komedi. Jadi untung saja mulai sepertiga ke belakang kamu sudah mulai kembali lagi dengan komedimu. Abdur, kompor gas. Terima kasih Om Indro. Iya Abdur. Ya Bang Radit. Itu 5 menit lagi lebih lama lo bakar ban kayaknya tadi ya. Ya seperti yang kemarin ya kita ketemu kan, kita ngobrol gitu dan sama kayak yang gue bilang kemarin, gimana caranya supaya tadi lebih banyak hahanya dibanding wihnya itu gitu. Meramunya itu yang kita harus cari. Gue tahu lo punya keresahan, gue tahu lo butuh menyampaikan ini gitu. Tapi ketika kita bicara dalam konteks stand up komedi, gimana kita membungkusnya dalam sebuah komedi gitu, sebuah hal yang bisa memacu tawa. Itu emang PR yang harus kita cari sama-sama gitu. Cuma sebagai sebuah pertunjukan, itu tadi keren banget. Ada
permainan intonasi lo, dramatisasi dengan lo cuman dilampuin gitu doang. Untung ada lampunya, kalau gelap gue nggak tahu deh. Dan dan gimana cara emosi lo dari mata lo udah kelihatan gitu, lo bersungguh-sungguh ngomongin ini. Buat gue ini adalah malam yang indah buat stand up comedy karena Adit tadi tampil di sini, lo tampil di sini. Hanya di stand up comedy adalah orang-orang seperti kalian bisa didengarkan. Terima kasih Bang Radit. Makanya lo keren banget hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Radit. Abdur, secara garis besar gue setuju sama Mas Indro dan juga Radit. Tetapi ya satu hal yang gue bilang lu keren banget adalah lu merangkai sedemikian kalimat, beberapa banyak kalimat yang berima, konstan, gak kepleset, gak belibet, lancar, penuh perasaan dan gue yakin itu keluar dari hati lo yang paling dalam. Dan kalau dari sisi penampilan, kalau bicara penguasaan panggung, penampilan lo, cara lo mengatasi nervous, cara lo menaklukkan audiens, super. Terima kasih Tante Feni. Oke, tepuk tangan sekali Terima kasih lagi banyak. untuk